Tahukah Anda bahwa minuman segar yang sering Anda nikmati di pantai itu ternyata bisa menjadi pedang bermata dua untuk ginjal Anda? Di satu sisi, air kelapa dipuji sebagai pencegah batu ginjal alami, namun di sisi lain, minuman ini bisa sangat berbahaya bagi sebagian orang. Jadi, mana yang benar? Apakah air kelapa benar-benar teman bagi ginjal kita? Atau justru musuh tersembunyi? Banyak yang percaya mitos, tapi hari ini kita akan membongkar faktanya. Apakah air kelapa baik untuk kesehatan ginjal? Kita akan melihatnya berdasarkan hasil penelitian terbaru. Perkenalkan, saya Dr. Siska, dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan ginjal hipertensi. Saya telah berpengalaman selama 20 tahun dalam menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan kesehatan ginjal, mulai dari batu ginjal yang sering kambuh, gagal ginjal kronis, hingga dampak diabetes dan hipertensi pada ginjal. Selama praktik saya, pertanyaan tentang air kelapa ini sangat sering muncul. Pasien sering bertanya, "Dok, bolehkah saya minum air kelapa setiap hari? Katanya bagus untuk membersihkan ginjal." Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Ada kondisi di mana air kelapa sangat bermanfaat, namun ada kondisi di mana air kelapa justru harus dihindari sama sekali. Dalam video ini, saya akan memberi tips dan membagikan analisis mendalam berdasarkan data dan penelitian terbaru mengenai air kelapa dan fungsinya terhadap ginjal, sehingga Anda tidak salah langkah dalam menjaga kesehatan organ vital ini. Sebelum kita masuk ke data penelitiannya, saya ingin tahu kondisi Anda. Coba tuliskan di kolom komentar, berapa usia Anda saat ini dan apakah Anda memiliki keluhan seputar pinggang, buang air kecil atau mungkin sudah memiliki riwayat penyakit ginjal, diabetes, atau darah tinggi. Jawaban Anda penting untuk diskusi kita ke depan. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Dokter Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Baik, mari kita bedah satu persatu manfaat dan resiko air kelapa untuk ginjal. Poin 1. Mencegah batu ginjal, nefrolitiasis. Manfaat pertama yang paling terkenal adalah mencegah batu ginjal. Air kelapa disebut sangat baik untuk mencegah pembentukan batu ginjal, terutama yang paling umum, yaitu jenis kalsium oksalat. Ini bukan mitos, ada dasar ilmiahnya, yaitu karena kandungan sitrat yang tinggi di dalamnya. Bagaimana sitrat bekerja? Di dalam urin, sitrat berfungsi seperti magnet yang akan mengikat kalsium. Ketika kalsium sudah terikat oleh sitrat, ia tidak akan bisa lagi bergabung dengan oksalat untuk membentuk kristal. Inilah mekanisme utama mengapa air kelapa disebut bisa membersihkan ginjal. Tidak hanya sitrat, kandungan kalium dalam air kelapa juga membantu meningkatkan pengeluaran sitrat melalui urin, jadi perlindungannya ganda. Ditambah lagi, air kelapa memiliki sifat diuretik alami yang ringan. Artinya, ia membantu meningkatkan produksi urin Anda. Semakin banyak urin yang Anda hasilkan, semakin efektif ginjal membilas mineral-mineral sisa sebelum mereka sempat mengendap dan mengkristal di saluran kemih. Poin 2. Menjaga hidrasi. Poin kedua adalah menjaga hidrasi. Fungsi ginjal yang paling dasar adalah menyaring darah. Dan untuk melakukan itu, ginjal membutuhkan air yang cukup. Air kelapa memiliki komposisi elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium yang sangat mirip dengan cairan di dalam tubuh kita. Inilah mengapa air kelapa sering disebut sebagai minuman isotonik alami. Kemampuannya menghidrasi tubuh seringkali lebih baik daripada air putih biasa, terutama setelah Anda berolahraga, saat cuaca panas, atau ketika kehilangan banyak cairan. Hidrasi yang optimal sangat penting untuk mendukung kerja ginjal. Bagi ginjal, hidrasi yang cukup berarti aliran darah ke ginjal lancar. Ginjal dapat dengan mudah menyaring limbah dan racun dari darah, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dehidrasi, bahkan yang ringan sekalipun, adalah salah satu pemicu stres terbesar pada ginjal dan dapat mempercepat pembentukan batu ginjal. Air kelapa adalah cara yang lezat untuk memastikan hidrasi ini terjaga. Poin 3. Melindungi ginjal termasuk pada penderita diabetes. Manfaat ketiga yang sangat penting, terutama di era modern ini, adalah efek perlindungan atau proteksi terhadap jaringan ginjal. Ini relevan bagi penderita diabetes. Air kelapa murni kaya akan antioksidan. Penderita diabetes memiliki kadar gula darah yang tinggi.
Gula yang tinggi ini menciptakan kondisi yang disebut stres oksidatif, yang ibaratnya seperti karat yang perlahan-lahan merusak sel-sel halus dan pembuluh darah di dalam ginjal. Kerusakan ini dalam dunia medis disebut nefropati diabetik, dan ini adalah penyebab utama kasus gagal ginjal di seluruh dunia. Antioksidan dalam air kelapa membantu melawan stres oksidatif ini, melindungi jaringan ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Beberapa penelitian pada hewan bahkan menunjukkan bahwa air kelapa dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan membantu mengontrol tekanan darah. Seperti kita tahu, gula darah dan tekanan darah adalah dua faktor risiko utama yang merusak ginjal pada penderita diabetes. Poin 4, dukungan nutrisi. Keempat, air kelapa adalah minuman padat nutrisi, namun relatif rendah kalori. 1 gelas air kelapa murni, sekitar 240 ml, biasanya hanya mengandung sekitar 45 hingga 60 kalori. Coba bandingkan ini dengan minuman manis, soda, minuman energi, atau jus kemasan yang seringkali penuh dengan gula tambahan, pemanis buatan, dan kalori kosong. Minuman-minuman manis tersebut sangat membebani metabolisme tubuh dan dalam jangka panjang dapat berkontribusi pada obesitas dan diabetes tipe 2, yang keduanya merupakan musuh besar bagi kesehatan ginjal. Selain rendah kalori, air kelapa murni menyediakan nutrisi penting seperti magnesium dan fosfor. Magnesium sendiri juga berperan penting dalam membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Ini menjadikan air kelapa alternatif yang jauh lebih sehat untuk hidrasi harian dibandingkan minuman berperisa lainnya. Poin 5. Bukti ilmiah. Tentu saja, sebagai dokter saya harus berbicara berdasarkan bukti ilmiah. Memang, benar, harus diakui bahwa sebagian besar penelitian kuat mengenai air kelapa ini masih terbatas pada hewan atau studi in vivo, atau di laboratorium, in vitro. Namun, hasilnya sangat menjanjikan. Sebuah studi pada hewan tahun 2013 menunjukkan bahwa pemberian air kelapa secara signifikan menghambat deposisi atau pengendapan kristal kalsium oksalat di dalam jaringan ginjal tikus yang dibuat sakit batu ginjal. Ini mendukung teori pencegahan batu ginjal tadi. Studi pada manusia sehat yang dipublikasikan tahun 2018 menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi air kelapa secara rutin mengalami peningkatan ekskresi atau pengeluaran sitrat dan kalium di urin mereka. Ini adalah bukti langsung di manusia bahwa mekanisme perlindungan itu memang terjadi. Penelitian pada tikus diabetes tahun 2012 juga menunjukkan efek protektif yang nyata dari air kelapa pada ginjal yang mulai rusak akibat gula darah tinggi. Nah, ini adalah bagian yang paling penting dari video ini. Harap didengarkan baik-baik. Air kelapa bukan untuk semua orang. Meskipun sangat bermanfaat bagi orang sehat, air kelapa bisa sangat berbahaya bagi individu dengan kondisi tertentu. Masalah utamanya adalah kandungan kalium yang sangat tinggi. 1 gelas air kelapa 240 ml bisa mengandung kalium sekitar 600 mg. Bagi orang dengan ginjal sehat, ini bagus. Ginjal sehat dengan mudah akan membuang kelebihan kalium yang tidak dibutuhkan tubuh. Tapi, bagi penderita penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal, di mana fungsi ginjal mereka sudah lemah, turun di bawah 60%, apalagi di bawah 30%, ginjal mereka tidak lagi mampu membuang kelebihan kalium. Penumpukan kalium dalam darah atau disebut hiperkalemia adalah kondisi gawat darurat. Ini bisa memicu gangguan irama jantung yang fatal, bahkan henti jantung mendadak. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Bagi Anda yang ginjalnya sehat, air kelapa adalah minuman yang sangat baik untuk kesehatan ginjal. Manfaat utamanya adalah mendukung hidrasi secara superior dan membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Rekomendasi yang aman adalah mengonsumsi 1 hingga 2 gelas air kelapa segar per hari. Saya tekankan sekali lagi, air kelapa segar, langsung dari buahnya, bukan air kelapa kemasan yang seringkali sudah ditambah banyak gula, pengawet, dan nutrisinya sudah berkurang. Jadikan air kelapa sebagai bagian dari pola makan seimbang Anda, bukan sebagai satu-satunya obat mujarab. Air kelapa membantu, tetapi tidak bisa menggantikan fungsi utama air putih dan gaya hidup sehat secara keseluruhan.
Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti CKD, hiperkalemia, atau sedang mengonsumsi obat hipertensi seperti golongan ACE inhibitor yang mempengaruhi kalium, Anda wajib berkonsultasi dulu dengan dokter Anda. Lalu bagaimana dengan para lansia? Apakah takaran amannya sama? Mengingat fungsi ginjal seringkali menurun secara alami seiring bertambahnya usia? Untuk para lansia, takaran yang aman pada dasarnya sama, yaitu 1 hingga 2 gelas per hari. Tapi dengan catatan penting. Catatannya adalah kita harus pastikan lansia tersebut tidak memiliki riwayat penyakit ginjal kronis atau CKD yang tidak terdeteksi atau gangguan jantung yang mengharuskan pembatasan kalium. Seiring bertambahnya usia di atas 60 atau 70 tahun, fungsi ginjal, GFR, secara alami akan sedikit menurun. Oleh karena itu, jika ingin memulai, lebih bijak memulai dengan porsi yang lebih kecil terlebih dahulu, misalnya 1 gelas per hari. Lihat reaksinya, apakah ada keluhan? Jika tidak ada, porsi tersebut aman. Selalu utamakan air kelapa murni tanpa tambahan gula sama sekali, karena lansia juga rentan terhadap peningkatan gula darah. Baik, mari kita rangkum pembahasan kita hari ini. Sebagai rangkuman, air kelapa terbukti secara ilmiah memiliki potensi besar sebagai pelindung ginjal bagi orang-orang dengan ginjal yang sehat. Kandungan sitrat dan kaliumnya adalah duo kuat untuk mencegah kristalisasi batu ginjal jenis kalsium oksalat yang merupakan jenis batu ginjal paling umum kita temui. Sifat hidrasinya yang unggul karena elektrolit alaminya membantu meringankan kerja ginjal dalam menyaring darah. Bagi penderita diabetes, antioksidan di dalamnya memberikan perlindungan ekstra terhadap kerusakan jaringan ginjal akibat stres oksidatif, meskipun penelitian lebih lanjut pada manusia masih sangat diperlukan. Nah, namun disinilah letak pedang bermata duanya. Air kelapa bisa menjadi musuh bagi mereka yang sudah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis CKD, gagal ginjal, atau memiliki kadar kalium tinggi, hiperkalemia. Kandungan kalium 600 mg per gelas terlalu berat untuk ginjal yang sudah lemah dan bisa berakibat fatal. Intinya, kuncinya adalah kenali kondisi tubuh Anda. Jika Anda sehat, silahkan nikmati 1 hingga 2 gelas air kelapa murni per hari sebagai bagian dari diet sehat. Jika Anda memiliki masalah ginjal, diabetes yang tidak terkontrol, atau minum obat jantung dan hipertensi, konsultasi dengan dokter adalah wajib sebelum menjadikannya rutinitas. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda termasuk yang rutin minum air kelapa setiap hari atau justru yang selama ini ragu-ragu karena takut dengan mitos kaliumnya? Mulai sekarang, hindari kebiasaan buruk minum minuman manis berpengawet dan bersoda yang jelas-jelas merusak ginjal. Beralihlah ke pilihan alami seperti air kelapa murni, tentunya dengan memperhatikan batasan dan kondisi tubuh yang sudah saya jelaskan tadi. Ajak teman lansia Anda untuk menonton video ini. Bagikan informasi ini kepada kerabat, teman, atau orang tua Anda. Informasi yang benar seperti ini sangat penting untuk membedakan mana mitos dan mana fakta demi kesehatan ginjal kita semua. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Saya Dr. Siska, tetaplah sehat, kenali tubuh Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.